Tatkala usia Muhammad sallallahu alaihi wasallam genap 25 tahun, usia para pemuda Quraisy mulai menata perniagaan, mencari tempat di antara para pembesar kabilah. Beliau masih seperti sedia kala, sosok yang tak gemar bercanda hampa, tak menyukai keramaian yang sia-sia, dan tak pernah mengotori lisannya dengan kebohongan ataupun dusta. Akhlaknya terus berkilau di tengah masyarakat yang karam dalam gelapnya jahiliyah. Ia bagaikan bulan yang memantulkan cahaya sebelum datangnya fajar, tenang dan menenteramkan siapapun yang menatapnya. Pada masa itu, di jantung Mekkah yang sibuk dengan perniagaan dan perburuan harta, hiduplah seorang wanita agung, Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Ia bukan perempuan biasa. Nasabnya luhur, hartanya melimpah, akalnya cemerlang, dan namanya harum di seantero Hijaz. Ia adalah saudagar agung, namun tak seperti kaum lelaki yang menjelajahi pasar-pasar jauh. Ia lebih memilih menitipkan hartanya kepada mereka yang jujur untuk diperdagangkan secara mudharabah, yaitu pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua bekerja menjalankan usaha, lalu hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Dan tiada nama yang lebih sering diperbincangkan oleh orang-orang Mekkah saat itu selain seorang pemuda yang mereka gelari Al-Amin, orang yang terpercaya, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ia belum mengangkat suara di pasar, belum pula menunjukkan mukjizat kenabian, namun hati manusia telah dibuat tunduk oleh keindahan akhlaknya. Ia tidak pernah mengurangi takaran, tidak pernah menawar dengan dusta, dan tidak pernah bertransaksi kecuali dengan kejujuran yang bersih dari noda tipu daya. Tatkala kabar tentang pemuda Quraisy itu mulai merembak dari lisan ke lisan, tentang kejujurannya yang tak pernah ternoda, amanahnya yang tak tergoyahkan, dan keelokan akhlaknya yang sejuk bagaikan embun fajar, sampailah berita itu ke telinga seorang wanita mulia yang dikenal dengan ketajaman akal dan kejernihan nurani, Khadijah binti Khuwailid. Ia mendengarnya bukan sekedar bagaikan kabar angin, melainkan sebagai sinyal langit yang mengetuk pintu hatinya. Terpautlah jiwanya, bukan karena keelokan wajah pemuda itu, meski wajahnya pun bersih dan menawan, melainkan karena beningnya hati dan keindahan akhlak yang tak pernah ia jumpai pada lelaki manapun. Ia melihat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang berbeda, bukan hanya seorang lelaki, tapi cahaya kebenaran yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Maka dengan hikmah dan kelapangan hati, Khadijah pun mengutus seorang kepercayaannya untuk menyampaikan tawaran agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudi membawa hartanya dalam kafilah dagang yang akan berangkat menuju Syam, negeri luas di utara, tanah para saudagar dan perniagaan, tempat pasar-pasar agung dipenuhi dengan wewangian rempah dan bisik-bisik perhitungan emas. Bukan semata karena mencari untung, tapi karena ia hendak menitipkan hartanya kepada tangan yang ia yakini bersih dari khianat dan diselimuti oleh keberkahan dari langit. Dan sebagai bentuk penghormatan dan ketulusan niatnya, ia menjanjikan upah yang lebih tinggi dari siapapun yang pernah bekerja untuknya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran itu, bukan karena rakus akan harta, melainkan karena ia adalah lelaki yang berdiri di atas kemandirian dan kehormatan diri. Bersama seorang pelayan setia bernama Maisarah, ia pun menyiapkan diri untuk menapaki jalan panjang menuju utara, perjalanan yang akan mengubah jalan hidup dua insan mulia. Sepanjang perjalanan, Maisarah menjadi saksi dari berbagai tanda keberkahan. Ia melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah terlewat dari ibadah, selalu menjaga kesucian hati dan lisan, bahkan dalam perkara-perkara kecil. Ia juga menyaksikan kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan oleh logika dagang. Barang-barang dagangan mereka laris lebih dari biasanya. Tawaran-tawaran datang tanpa dicari, dan setiap perjumpaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang asing selalu berbuah penghormatan dan cinta. Dalam riwayat disebutkan pula bahwa saat mereka berhenti berteduh di bawah sebatang pohon, seorang rahib yang mengamati dari kejauhan berkata kepada Maisarah, "Tidaklah seorang duduk di bawah pohon itu kecuali dia adalah seorang nabi." Maisarah mencatat semua ini dalam hatinya dan menghayatinya dalam diam. Tatkala mereka kembali ke Mekah membawa keuntungan besar, Maisarah segera menyampaikan segala yang ia saksikan kepada tuannya Khadijah. Diceritakannya tentang kejujuran yang tidak dibuat-buat, kebersihan jiwa yang menyinari wajah, dan akhlak yang membuat siapapun tentram berada di sisinya. Maka takdir pun mulai membuka lembaran agungnya. Khadijah, yang selama ini didekati oleh banyak tokoh Quraisy, namun tak satu pun mampu menyentuh hatinya, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menunggu dipinang, ia justru dengan keberanian dan kejernihan akal berkata, "Wahai putra pamanku, sesungguhnya aku telah tertarik kepadamu karena hubungan kekerabatan kita, karena kehormatanmu di tengah kaummu, karena kejujuran lisanmu, karena amanah yang melekat pada dirimu, dan karena keelokan akhlakmu yang melebihi segala-galanya." Khadijah, wanita yang saat itu berada di puncak kemuliaan nasab, kekayaan, dan kehormatan, justru merendahkan hatinya karena Allah telah menanamkan cinta yang suci kepada lelaki yang kelak menjadi pemimpin umat manusia dan penutup para nabi. Maka bermulalah kisah cinta agung itu, bukan dari dentang gelas pesta, bukan pula dari bujuk rayu kata yang hampa, tapi dari benih kejujuran yang tumbuh di ladang takdir, dan dari cahaya amanah yang memancar sejak alam belum dicipta. Ia terukir di Lauhul Mahfuz jauh sebelum bintang pertama menyala dan bumi dijadikan debu. Sebuah perjumpaan dua jiwa suci yang disatukan bukan oleh kehendak dunia, melainkan oleh kehendak Ar-Rahman yang maha menyatukan hati-hati yang bersih. Sallallahu alaihi wasallam.